warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apakah masih semangat untuk belajar? Semangat. Nah, bagus kalau kalian masih semangat belajar. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Afifah, Saya, Bu. Anggun, Saya, Bu. Debbie, Saya, Bu. Dwi Aktahina, Saya, Bu. Priscil, Saya, Bu. Mesya. Saya, Bu. Bagus, semuanya hadir ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita ice breaking terlebih dahulu. Boleh kalian perhatikan laptop Ibu? Diperhatikan dulu kalau kita mulai ice breakingnya, kalau sudah bisa. Sudah bisa? Bisa, Bu. Ayo, kita mulai ya. Bu. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Oke, sekali dulu. Nah, tadi kita sudah melakukan tes breaking. Sekarang Ibu akan tanya, apakah kalian masih ingat materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Ya, Anggun? Kemarin kita belajar tentang iman kepada malaikat Allah, Bu. Ya, benar. Kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat. Berarti kalian semuanya masih pada ingat ya? Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan mempelajari bab selanjutnya. Kita akan belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Nah, anak-anak, Ibu sedang pegang kitab-kitab. Ada yang tahu ini kitab gambar kitab apa? Al-Quran. Iya, benar, gambar kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Dan sebelum kitab Al-Quran diturunkan, Allah juga menurunkan kitab-kitab suci lainnya kepada nabi-nabi. Hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang Ibu tanya, ada yang tahu siapa nabi yang menerima kitab Al-Quran? Saya, Bu. Nabi Iya, Muhammad. Iya, Nabi Muhammad. Ya, benar. Kitab Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang Ibu akan kasih tahu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengetahui nama-nama kitab Allah. Yang kedua, kalian mengetahui nabi yang menerimanya. Dan yang ketiga, kalian dapat menunjukkan sikap cinta kepada Al-Quran. Baiklah anak-anak, sekarang kita bersama-sama memperhatikan PPT yang telah Ibu buat. Boleh perhatikan ya. PPT yang Ibu buat mengenai tema iman kepada kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan melalui Rasul. Kitab-kitab Allah berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk dan hidup bagi manusia. Selanjutnya, tujuan Allah menurunkan kitab. Yang pertama, menjadi petunjuk hidup. Yang kedua, membedakan baik dan buruk. Jadi kalau kalian belajar kitab itu bisa membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Kemudian menjadi penyelamat dunia dan akhirat. Selanjutnya, kitab-kitab Allah dan penerimanya. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa. Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman, hukum dan perintah Allah untuk Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud yang digunakan
berbagai perkara orang-orang Yahudi. Isi pokoknya berisikan doa, pujian, nasihat, dan zikir kepada Allah. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab ini berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan akidah dan amal perbuatan seperti tauhid, pemberantas syirik, dan berhala yang menjadi sumber khurafat dan kebatilan. Isi pokoknya mengajarkan kasih sayang, keimanan, dan kabar gembira kepada umatnya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Siapa yang menurunkan kitab Al-Quran tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan wahyu terakhir dari Allah yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, dasar dan landasannya tetap sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, isi pokok kitab Allah. Tadi sudah kita pelajari ya. Yang pertama, Taurat berisi hukum dan peraturan hidup. Yang kedua, Zabur berisi pujian, doa, dan nasihat kebaikan. Yang ketiga, Injil berisi petunjuk dan ajaran kebenaran. Dan yang terakhir, Al-Quran yang berisikan petunjuk hidup untuk seluruh umat manusia. Selanjutnya, sikap beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, mengamalkan isi Al-Quran. Yang kedua, mendengarkan dengan sopan. Kalau ada orang lagi baca Al-Quran, kita harus mendengarkannya dan menikmatinya. Yang ketiga, membaca Al-Quran dan belajar Iqra setiap hari. Di sini siapa yang belajar Iqra? Saya Bu. Cuma satu? Yang lainnya tidak? Ada yang sudah Al-Quran? Saya Bu. Iya, bagus ya. Tetap dilanjutkan belajarnya. Yang keempat, menjaga dan memuliakan Al-Quran. Selanjutnya, beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah SWT. Yang kedua, menunjukkan sikap toleransi. Yang ketiga, mengetahui dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Keempat, menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, itulah tadi PPT yang telah dibuat. Sekarang Ibu akan tuliskan pasangan kitab dan nabinya ya. Pertama, Nabi Musa menerima kitab Taurat. Yang kedua, Daud. Nabi Daud menerima kitab Zabur. Yang ketiga, Nabi Isa menerima kitab Injil. Nabi Muhammad SAW menerima kitab apa? Al-Quran. Iya, menerima kitab Al-Quran. Baiklah, sekarang Ibu akan jelaskan kembali ya. Sekali ingatkan. Yang pertama, Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nabi Daud menerima kitab Zabur. Isa menerima kitab Injil. Muhammad menerima kitab Al-Quran. Al-Quran. Baiklah, sekarang kita akan bermain game. Ibu akan membagi dua kelompok ya. Yang pertama kelompok 1, yang kedua kelompok 2 ya. Kita akan bermain game memasang kartu kitab Al-Quran dan nama nabi yang menerimanya. Lihat ya. Baiklah, sekarang Ibu akan kasih panduan tentang aturan permainannya ya. Yang pertama, kalian harus sportif. Yang kedua, tidak boleh curang. 3, harus adil ya, tidak boleh mengganggu temannya. Ayo, masing-masing kelompok boleh maju ke depan.
silakan. Oke, sekarang ibu boleh dulu ke tempat nanya masing-masing, anak. Ini sama kami Yuk, yang lagi. Nah, ibu akan menilai hasil kelompok kalian masing-masing ya. Dari kelompok yang pertama dulu. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi apa? Nabi Musa. Benar salah? Benar. Yang salah ya kelompok ini Nabi Musa. Punya di sini. Kitab Injil diturunkan kepada kepada Nabi apa? Isa. Ya, benar. Kemudian kitab Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad, ini juga benar. Kitab Zabur tadi salah ya, dia terputar. Jadi benarnya cuma dua. Ini dengan yang ini. Kemudian ibu akan koreksi kelompok dua ya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, benar yang ini. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ini juga benar. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ini juga benar. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Iya, semuanya benar. Yang positif, beri tangan. Baiklah, setelah kita bermain tadi, sekarang kita akan mengerjakan soal. Ibu telah membuat soal LKPD. Kalau kalian kerjakan ya, ibu akan beri kalian satu-satu. Ini soalnya mudah dan kita pelajari tadi. Sekarang boleh kalian kumpulkan yang selesai? Selesai. Baiklah, ini semua jawabannya telah kalian kumpulkan, sudah ibu periksa. Jawabannya ada yang semuanya benar, ada yang salah juga. Berarti masih perlu dibimbing lagi ya. Baiklah, itulah tadi materi yang kita pelajari, yaitu tentang kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran tadi? Senang. Alhamdulillah kalau senang. Dan apa ada materi yang belum dipahami? Tidak ada. Oke, baiklah, kalau tidak ada, sekarang kita akan mengingat-ingat lagi materi yang kita pelajari tadi. Apa saja kitab-kitab Allah dan Nabi yang menerimanya? Ada Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Iya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Apa lagi? Ada kitab Al-Quran. Iya. Ada Nabi Muhammad. Iya, kitab Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad. Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Iya, apa lagi? Kitab Injil yang diturunkan pada Nabi Isa. Iya, benar semuanya. Beri tepuk tangan untuk kalian. Sekarang ibu mau tanya, ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Iya, silakan, Ipa. Tadi kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan Nabi yang menerimanya. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya bahwa menurunkan kitab-kitab suci melalui para nabinya untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab tersebut seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran sebagai penyempurna dan pedoman utama bagi Islam. Iya, berikan tepuk tangan untuk Abi, Pak. Benar sekali, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup. Oleh karena itu, kita harus rajin membaca Al-Quran atau belajar Iqra ya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya kita akan bertemu kembali di minggu depan. Silakan kalian pahami dan pelajari materi yang kita akan bahas di minggu depan. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita